siap dari para player yang ada di belakang kita nih. Nah, kalau menurut kamu, Lim, dari game yang sudah terjadi dengan adanya Popol dan Kupa dari Chell sendiri, udah perlu di respect ban belum sih? Harusnya di respect sih. Kalau memang misalkan nggak di respect, dia harus tahu kayak oke, ini objektif gameplay dan dia harus ada hero yang gampang clear gitu loh, gampang banget untuk clearnya. Atau kalau misalkan mau diambil marksman juga untuk balikannya, mungkin Nathan salah satu hero yang cukup oke sih untuk clear walaupun memang udah kena nerfing. Tapi ya kalau emang misalkan mau ngambil hero yang paling enak untuk gampangin nge-clear, Lilia sih. Lilinya kalau memang situasi darurat nggak bisa nge-ban Popol gitu kan, nggak mau nge-ban Popol, ya pakai Lilia udah paling enak. Gak bakal mati juga sama Popol. Oke, berarti itu bisa menjadi jawaban juga ya tentunya dengan menggunakan Lilia, karena seharusnya Funi masih bisa sih menggunakan Lilia juga setahu aku, cuma memang hampir tidak pernah terlihat sih di grup stage karena kebanyakan dia lepas di Kaja, Parsha, Eve, dan tadi bahkan Yudoranya yang sempat kembali lagi akhirnya. Betul sekali. Dan ya kalau misalkan kita bahas soal Popol dan Kupa doang, mungkin ya magical damage yang paling gampang masuk dari Parsha ya jelas. Karena Popol pasti kalah banget ranknya sama Parsha. Fighter Air Strike itu bakal jauh banget. Tapi ya Parsha ini harga yang mahal banget sih kalau untuk di ya WISC ini ya, kayak hampir setiap game itu Parsha pasti di ban. Kalau nggak di ban pasti di pick. Pasti itu benar-benar kayak pick and ban rate-nya sangat besar. Betul. Yif juga sih sama. Ya Yif betul sekali, karena Yif itu jadi kayak salah satu pancingannya gitu loh. Nih gue ban Yif dulu nih. Lo mau nge-ban pasiennya nggak? Kalau lo nggak mau nge-ban, lo mau nge-pick nggak? Kalau lo nggak nge-pick, gue yang ngambil lo. Waduh. Untuk trade-nya enak. Jadi ketika misalkan memang second pick misalkan nih, mereka kan first pick. Oke, kita tawarin satu hero lagi gitu kan. Hero yang lumayan happening sekarang. Contoh misalkan kita tawarin Ruby, dia ambil Ruby, kita ngambil Yif sama apa gitu. Jadi emang sebenarnya bisa dibilang memang hero yang power juga sih untuk Yif sekarang. Sebenarnya ban pick itu adalah semi-semi negosiasi, hanya saja dalam bentuk ban gitu kan. Dan kamu udah punya pola pikir sendiri ketika mau nge-ban. Misalnya kayak Yif, Parsha-nya lepas, kamu mau ambil apa enggak? Terus mereka mikir kayak kita mungkin gak bakal pick Parsha dulu di dalam first picknya, bukan priority pick kita. Yaudah kita ban aja, atau enggak kayak kita ban yang lain aja, nggak usah lepas, nggak dikasih lepas nggak apa-apa, kita udah punya cara untuk ngelawan Parsha-nya. Nah itu yang biasanya terjadi ketika berada di dalam ban and pick nih teman-teman, dan ini juga pastinya adalah hal yang sedang terjadi di belakang panggung karena mereka juga ini sedang berdiskusi kira-kira nanti nih kalau misalnya aku mau kasih lepas Hayabusa, let's say kayak tadi akhirnya ketika Hayabusanya lepas, Beletron Era langsung ambil. Teman-teman dari GPX Ladies, mereka sudah punya counternya. Caranya dalam teori secara ibaratnya kayak pre-draftnya, udah ada Kaja gitu kan, sebagai salah satu antisipasinya. Jadi kalau misalnya nanti base skenario-nya adalah ketika Hayanya selesai ultimate, Kaja tarik. Sayang sekali memang tadi juga tidak bisa. Ya nggak sempet. Betul, karena memang biasanya Vival yang menggunakan Haya itu baru berani nge-all in ke Kaja ketika dia benar-benar udah sekarat banget, tidak dikasih kesempatan untuk hidup. Yes, atau kalau Kajanya udah narik lah, paling nggak gitulah, itu paling amannya. Tapi ya ini menjadi menarik juga karena memang dari GPX dia resetnya harus cepet banget, karena ini masih main gamenya gitu kan, masih ada ya 4 match lagi lah kalau memang BO5 bakal kepake semua gitu kan. Masih ada 4 match lagi, jadi pastikan untuk GPX nih harus reset lebih cepat. Jadi buat para pendukungnya juga harus didukung, dan untuk Beletron nih mereka harus disiplin dan konsisten. Kemarin untuk Popolet ya sempat tidak konsisten, bukan tidak tapi kurang konsisten. Ketika kemarin lawan Alter Ego kalau nggak salah, lawan Alter Ego di playoffnya itu sempat kurang konsisten sedikit, dan ya itu yang harus diperhatikan lagi sih untuk Beletron sendiri biar bisa lebih konsisten lagi. Tapi ya berarti kita bakal langsung masuk nih ke dalam draftnya. Jadi buat kalian yang udah nggak sabar, langsung aja kita masuk ke dalam ban and picknya. Here we go. Tapi kalau di sini aku juga pengen bacain pantun nih dari YRM Rama. Jadi katanya titip pantun. Pagi hari minum good day, bisa kali GPX day. Waduh. Wah, tadi ada juga tuh good day ya nih, sabar. Boleh. Apa jangan apa kah?
Dan ini Pagi-pagi minum good day. boleh. Ya sama itu. Oh, sama Pak. Oke siap. Tapi ini ada juga nih dari Abdul Nyapioni. Katanya ada korek warnanya merah. Ayo GPX bikin sejarah. Wow. Beletronnya mana nih? Kelas. Beletronnya mana nih? Ayo dong para pendukung Beletron dong, boleh dong. Dikasih sedikit-sedikit aja lah, tipis-tipis pantun. Boleh dong. Oh, sabar. Aku akan Ada nih mengkhianati dari dunia Azem. daripada Di membiarkanku GPX ada Pascal, dikhianati di olehnya. BTR ada Ryzen. Udah kebantai 14-0, GPX gak mau suret. Wah, ini yang kemarin Buset. punya nih, Bos. Gila. Serem Keren banget nih taunting dari pendukungnya ya. Tapi ya tenang, jangan panas. Itu hanya ya taunting aja, biar seru aja gitu. Betul. Ini adalah bumbu-bumbu dalam e-sports, teman-teman. Yang emang udah wajar terjadi dan langsung aja Popolkupa respect. Tinju Tapi dibalas tinju. Yuzhong juga nggak dikasih lepas. Itu adalah hero-nya Ele yang kemarin memang sering banget untuk Hayabusa. masuk ke Siap. dalam backline musuh. Dan mungkin Beletron Era ingin memainkan hero-hero dari backline. Mungkin Parsha, Betul. Yves, tapi Hayabusa dan juga Pak Vito ikut di ban kembali. Beletron Era nggak mau kasih GPX ladies untuk bermain menggunakan Haya karena Hayabusa adalah salah satu hero pegangan dari Skye sendiri. Dan Pak Vito dan jelas Valanir dan juga Vival bisa bermain untuk Pak Vito jungle. Yes, Vival bisa pakai Pakito jungle juga. Dan ya kalau misalkan Pakito dilepas itu bakal jadi bahaya juga nantinya, karena bisa banget untuk di trading gitu kan sama first pick apa yang bisa dikasih. Karena untuk sekarang no picknya luas banget, apalagi kali ini kita bakal melihat dulu untuk band ketiganya nih dari GPX Parsha ternyata. Langsung Waktunya Parsha balas nggak mau dikasih dendam. lepas tentunya karena mereka mungkin priority-nya bukan di sana tapi Beletron Era. Akankah mereka nge-ban dari Eve-nya sendiri atau mereka akan melepaskannya juga? Karena di sini masih ada Ruby loh Yes. yang bisa diambil. Tapi aku pengen bacain juga nih dari Wong Deso. It's okay GPX, nice try, sebuah pencapaian yang luar biasa buat tim baru bisa sampai ke final. Masih ada game berikutnya, semangat! Semangat. Wow. Semangat. Ada semangat. keseimbangan. Teruskan. Aku Tapi sementara sudah ada diciptakan untuk Eve, itu. oke, yang di band menjadi band ketiga juga. Ini banyak banget hero-hero yang lepas sih. Ada Matilda, aduh jangan dia dong, itu streamer Mereka kalian memanggilku kan. seorang pahlawan. Iya Sun Karena Sin, aku oke. menyelamatkan negaraku Power pick dari banget sih memang dari kehancuran. Sun Sin ini. Boleh banget sih sebenarnya untuk diambil juga, adalah tapi teman lamaku. buat Cini sendiri, Esmeralda Kemanapun ini aku harusnya pergi, buat rasa Shell, sakit bisa sirna. buat Valanir juga, dan kembali langsung sama Rafaela. Ini Rafaela udah enak banget sih sebenarnya, banyak banget combo yang bisa jalan bareng sama Rafaela. Betul. Dan dengan sudah adanya Rafaela, otomatis dari GPX juga harus berpikir dua kali sih ketika mereka mau menggunakan jauh ya. Balik lagi, ini udah kayak semi dynamic lah ya ke arah seorang Jawhead. Tapi untuk GPX sendiri masih ada dua yang bisa mereka amankan. Mungkin side-nya terlebih dahulu sebelum lebih banyak lagi di ban, atau gold lane-nya terlebih dahulu nih. Lunox dan satu hero lagi mungkin Expilent sih kalau memang bandnya band target ya, karena memang hero dari awal juga kan kuliah luas banget. Tuh. Hero dari awal luas dan ya kalau misalnya bilang masih banyak banget hero-nya. Nah, Langsung aja. Using just hidupkan dan langsung hidupkan keluarkan tentunya dan dunia. Florin. Wow. Ini berarti dia pengen maksimal banget untuk Aku Skye dijagain tidak dengan membutuhkan hero-nya yang perlindungan global dari dan hujan. juga penghapusan efek dari anti Regen ya, atau pengurangan Regen. Jadi ini bakalan bikin Uranus-nya makin perkasa dah. betul sekali, dan ini bakal menjadi creating space juga pastinya nanti untuk farming mungkin atau untuk ngambil objektif. Kita bakal lihat nanti tergantung strategi dari teman-teman GPX sendiri. Namun kalau kita masuk ke dalam bandnya, masuk band keempat untuk teman-teman dari Beletron, sudah ada satu jungler, satu Expilent ataupun satu roamer juga udah diambil. Mungkin boleh sih untuk nge-ban magical damage-nya, mungkin Lunox menjadi salah satu hero yang cukup oke. Pain Atau oke, is the Brody proof that ternyata. I'm still Wow. alive. Boleh Brody. Boleh, Marksman ini ya. nutup hero-nya cincau banget. Dan kalau udah ada Baxia juga, ini Baxia bisa mengecoh, bisa di jungle, bisa taruh side lane juga.
bisa juga dijadiin buat Romer. Nantikan Tapi seranganku. Bruno pun juga ikut ditutup oleh teman-teman dari GPX Ladies. Nggak mau kasih cel bermain Bruno-nya lagi. Terlalu berbahaya, terlalu nyebelin. Punya repositioning yang juga enak banget dengan sliding tackle-nya. Jadi kayak oke, no. Tapi ini bisa jadi Nathan nggak sih? Kalau mau sekalian ngabisin hero pool-nya. Cal itu berbahaya kalau hero yang bisa gebuk turret sih. Kayak Bruno sama Popol itu kan dia hero marksman yang dari awal kalau memang dia dikasih free, dia gebuk turret itu cepet banget. Hancurnya tuh cepet. Nah ini memang berbahaya banget ketika dipakai sama Cal, apalagi dengan objektif yang kayak tadi gitu kan. Dalam Namun Nathan ternyata di ban aku juga. melihat Oke, ini harapan menghabiskan yang paling full terang. hero-nya dari Cincau juga. Nah, apa aku bilang? Nathan kan? Dan satu lagi tentunya untuk Beletron Era. Apa ya hero pool dari Beletron Era yang akan ditutup oleh GPX Ladies? Mungkin boleh nutupin Chow sekalian kalau dia mau kayak Marksman sih. Marksman 1-1 juga kemarin sih memang sempat dia pakai Ayo, dulu, tapi Dexter. nggak Cloud. Yes, Waktunya Cloud. pertunjukan Boleh, kita. boleh. Mungkin dia mau jaga supaya belakangnya juga nggak makan. Mungkin dia memang prefer untuk Keabadian akan kalau membimbingmu. Lunox-nya begini, ini yang jadi problem nih teman-teman. Oke. Sebenarnya Lunox itu bakal enak banget ketika diambil sama GPX. Kalau memang GPX dapat aja nih Lunox, karena memang itu udah menjadi obat dari Esmeralda dan Baxianya dimanapun nanti Baxia berada. Tapi kalau kali ini Lunoxnya langsung di deny pick sama Beletron, karena mengingat dari mereka juga belum memiliki magical damage, dan kali ini langsung diambil Lunox dan ini menjadi bahaya pastinya untuk Uranus. Oke, Kimi, tapi ingat ini masih ada Lancelot loh yang bisa diambil sebenarnya sama teman-teman dari Beletron Era. Kalau Baxianya adalah Romer, walaupun agak sedikit sulit karena sudah ada Rafaela kan. Yes, paling ke XP atau gold sih. Karena Iya. tetap Rafa Lunox. Wah, bertarung Oke, di ternyata Emilio. Kimi yang keluar Untuk kali ini. bersenang-senang. Kimi dari Cincau keluar sebagai gold laner kali ini. 2 marksman kembali dimainkan dari teman-teman GPX. Boleh. 2 marksman. Akankah komposisi yang sudah teruji kemarin bisa mereka jalankan kembali dengan mudah, atau mungkin akan mendapatkan sedikit kesulitan? Karena balik lagi dari Beletron Era pun aku juga ngerti kenapa GPX mau main 2 marksman, karena itu udah kelihatan 2 yang super tebel, walaupun memang masih ada satu lagi yang belum dipick oleh teman-teman dari Beletron Era. Dan ingat untuk Baxianya ini masih flex pick, Lunox juga flex masih dari dalam dimanapun. Rasakan Tapi suara Granger merdu yang dari untuk mengimbangi penderitaan. dari early gamenya teman-teman GPX Ladies, mereka bakalan harus sedikit kesulitan. Lilia oke, kuat. Florin not really that hard gitu loh. Kalau misalnya masih di awal-awal masih kayak sedikit lembek juga gitu kan, belum berasa banget. Tapi buat Beletron Era, adanya Granger, adanya Rafaela, ini bisa menjadi kekuatan daya dorong mereka yang juga cukup besar. Oke, dan ya kita bakal melihat di mana adanya Granger Golden seharusnya. Kalau tadi tidak salah ya, itu bakal ada Granger Golden, dan ini menjadi menarik juga sih. Karena memang dari Granger sendiri mungkin ya untuk power di awal dia punya damage Oke. dengan Rhapsody pastinya, tapi untuk clear lane-nya dia cukup lama. Dia cukup lama, dan itu benar-benar karena kenapa jarang banget orang yang pakai Granger side, karena sering banget itu. Juga kalau di WSC sendiri memang lebih banyak digunakan sebagai Granger, seperti kemarin ada yang Oke, side. side ternyata untuk Grangernya sendiri menjadi menarik tentunya, karena Vival akhirnya benar-benar menggunakan Baxia sebagai jungle-nya. Tapi kalau kita lihat juga sini berada di area dekat lane dan tentunya dari bagian sebelah kanan, dan Puni juga bakalan langsung coba untuk clear dengan cepat dan probably membantu ke area bottom lane lagi. Mulai dicicilin dari sana sini, dan ingat salah satu kelemahan Lunox adalah clear lane-nya lama. Betul, dan ini dari Lilia sendiri bisa dibilang antara Lunox tuh. Ketika di Dream dia punya Black Shoes buat balikin dari dia, tapi ya jangan langsung dipencet gitu, TB-in aja dulu sampai Dreamnya habis gitu, dan keningnya udah mau habis atau darahnya udah gak kuat, baru Black Shoes. Betul. Bisa banget ngebait jadinya. Dan Iya. ada pulse. Oke. Mungkin ada sedikit
sedikit kendala juga tentunya dari para player yang berada di stage. Harap bersabar dulu teman-teman. Biasanya sih kalau bermainnya online itu kan masalahnya koneksi. Kalau sudah sampai di stage, yang bisa jadi kemungkinan mungkin ada di device masing-masing, atau mungkin audio, atau mungkin ada permasalahan lain tentunya yang bisa mengganggu dari jalannya permainan. Jadi kayak oke, lebih baik kita pause aja dulu sebentar supaya mereka bisa bermain dengan aman, dengan nyaman, dan bisa memberikan performa yang terbaik gitu loh. Betul, nggak mungkin sisiran dulu sih, udah pasti nggak mungkin itu. Jadi tenang buat kalian, sabar dulu, kita pause sebentar karena ya daripada nggak nyaman, playernya mendingan ditunggu dulu sebentar sampai merekanya udah ngerasa oke, fine, baru mereka lanjut main. Oke. Wah, ini udah ada pantun nih dari Sony Sanjaya. Pagi-pagi pasang keramik, malam-malam adu mekanik. Kayak ganti gak sih itu udah, aduh, di kuping tuh udah terlalu kebanyakan terlalu ya. familiar yang kayak gitu-gitu tuh. Masang keramik udah gak bisa, dulu ikan hiu, sekarang masang keramik. Oke. Wah, ini ada lagi juga nih yang menarik nih. Dari Yufi Kiarandika. Beli sate di bawah palang. GPX, ayo bawa BTR pulang. Wow. Dibawa ya, dianterin berarti ya sampai ke Iya. depan GH kali ya. Udah cukup katanya ya, kita aja yang bawa pulang piala gitu kan, kita anterin pulang deh gantinya gitu kan. Tapi kalau buat LS sendiri, ya hantem aja terus. Buat ke arah seorang FIFA bakal coba untuk digangguin juga, tapi buat Earl sendiri masih bisa bertahan tentunya, masih ada cover dari seorang Cincau yang sangat baik tentunya. Yes, betul banget, dengan flicker tadi yang terbuang otomatis tidak ada flicker di turtle, namun sudah low banget dari Cincau, dan tadi belum menggunakan flicker, untungnya masih ada flicker untuk Cincau, masih bisa fight lagi kalau emang mau karena sudah datang dari Sky kali ini. Dan CL-nya udah mulai low juga, coba di spray terus menerus, Moten Chokor keluar, bakal coba di stun barusan, namun sayang tidak berhasil kena dari stunnya Al. Yes, betul sekali. Dan kalau kita lihat juga di area Putri sebenarnya masih ada pergerakan juga loh dari dua orang, yaitu Elu dan juga Valanir. Sementara itu Turtle juga udah bakalan up kembali dalam 3 detik ke depan, dan ini adalah Turtle pertama tentunya dalam game yang kedua. Bakal balik atau di mirroring dari GPX, namun kita bisa melihat di mana Valanir kena stun, hampir saja terkena flowing bloodnya, coba ditabrakin lagi sama Ele, dan first blood terjadi kali ini, namun Ele harus korban juga menjadi 1 kill balasan, namun pressure yang diberikan dari Bellator tidak lepas. Turtle berhasil diamankan, coba untuk ditabrak kali ini kah dari Sky-nya, ternyata Earl yang diincar terlebih dahulu, ada emblem tank yang meledak, berhasil mendapatkan 1 kill ke arah Earl. Wah, conclusive blast-nya sih tadi memang udah cukup nyala juga, dan itu malah menjadi satu finishing hit yang sangat baik juga dari seorang FIFA. Tapi sekali akan kembali lagi dalam farming pattern-nya. Udah ada 2 orang tentunya yang datang kembali dari base dari seorang Cini dan juga Vivian tadi yang habis nge-recall. Dan kalau kita perhatikan sendiri untuk mappingnya, teman-teman dari GPX Lady sudah mulai akan berkumpul kembali di area mid lane. Yes, betul, dan ini untuk kekuatan clear lagi-lagi dari GPX dia lebih unggul. Sementara kita lihat di top lane sudah datang rotasi, bahkan 3 player yang datang ke arah top lane, dan ini bakal mengambil goldnya dengan sangat nyaman karena Valanirnya juga udah di zoning out sama Earl. Bakal bisa dapetin turret sepertinya. Yes, karena udah ada 4 orang juga, tapi ingat ini malah menjadi satu informasi untuk Benson Era, di mana mereka harus menunggu Cincaunya. Cincau masih sembunyi juga, mungkin terlihat atau tidak, sepertinya tidak terlihat dari mata seorang Cini. Udah bakalan ada maksimum charge yang bisa sekali, tapi harus muncul, ternyata di belakang ada Cini juga udah mengeluarkan darkening yang cukup sakit tentunya, masih tertahan juga, masih ada chemical reaction yang dia keluarkan. Oh, tapi harus mundur dulu, harus merelakan aja mundur karena Cini walaupun dia cukup sakit, tapi tidak boleh diremehkan. Yes, dan dari Granger sendiri dia nggak bisa ngancurin turret secara cepat. Sementara sudah datang kali ini dari LA, coba untuk menempel ke arah Vival. Hampir bisa untuk dipanis barusan, namun damage-nya kurang, akhirnya masih bisa selamat juga dari Vival. Sementara kalau kita lihat ini bakal bertukar lane sepertinya, di mana LA yang udah mulai turun ke arah bottom lane. Turtle ada di atas, apakah mau mirroring lagi nih dari GPX? Wah, bisa jadi sih, ada kemungkinan seperti itu, tapi udah ada Cincau juga yang sepertinya akan digunakan untuk
memancing ke arah turtle-nya supaya dia bisa ke samping. Dua marksman akan digunakan oleh teman-teman dari Oh, Gamex Ele. Ladies. Mau coba untuk dimaksimalkan tapi Ele-nya malah sudah berhasil terkill Blue team oleh has seorang slain the FIFA. turtle. Tapi turtle sudah berhasil diamankan. Dan di arah bottom lane sudah mulai ada Funi yang berjalan dengan Ciwin sendiri. Tapi udah mulai ditahan juga sama seorang Vivian. Sementara itu ini juga ikut menjaga dari samping. Bikin teman-teman dari Gamex Ladies mau nge-defense pun agak sulit. Oke, dan masih belum hancur juga dari Tunas, namun dalam bahaya kali ini. Sakit banget damage dari Detonata barusan. Coba untuk di fight back kali ini Cini yang menjadi target selanjutnya. Cini harus down. Masih ada Rhapsody juga dari Cel yang lumayan sakit karena Ele masih coba untuk bermain di depan, coba untuk menempel kali ini dari Ele terkena stun lagi. Masih bisa bermain kali ini, masih punya flicker juga, namun satu hit Master Joker keluar, berhasil mendapatkan satu kill karena Cel. Nice sekali tentunya dari satu bom Mountain Shocker, dan itu harusnya sempat terkena sedikit ciprat-cipratannya, tapi memang Beretron Era, ingat mereka juga masih memiliki network team yang turret sama, has been mappingnya, destroyed. pressure-nya pun masih mereka pegang, tapi di bawah Ele-nya cukup sulit untuk coba di take down karena Uranus-nya benar-benar lincah banget. Tapi lihat Viva masih bisa mundur ke belakang, masih ada Vivian Red juga yang team ikut turret has been menjemputnya, destroyed. diberikan Holy Healing, mundur lagi ke belakang, santai masih bisa untuk terus mendefense sepertinya dari teman-teman Beretron Era. Wah, ini bahaya banget karena memang sudah tidak ada outer turret. Darkening masuk kali ini mengincar ke arah L, namun hati-hati. Ada satu backup dari Funi yang sangat bagus. L-nya udah mulai low dan harus ditumbangkan nampaknya. Walah, kalau begini malah bisa dibalikan lagi tentunya oleh Beretron Era karena salah satu pemberi vision mereka sudah menghilang, tapi memang ada motif yang dikeluarkan oleh seorang Sky sebagai pengganti hilangnya Ciwin dalam beberapa detik yang lalu. Yes, tapi masih cepat lah, apalagi dengan emblemnya juga responnya bakal lebih cepat. Sementara kalau kita lihat kali ini Cincau dalam bahaya sebetulnya. Hati-hati Cincau karena sudah langsung maju menggunakan rondo. Darkening juga dilakukan kali ini, coba diterobos, mungkin hampir saja bisa selamat dengan heal, namun sayangnya harus tumbang. Wow, sayang sekali memang, tapi dari arah samping juga Ciwin udah bakalan datang kembali Balikin. tentunya dengan Sky. Sayang sekali Sproutnya masih belum bisa mengenai, prediknya sedikit terlambat tentunya, tapi Vivian juga masih bisa, namun cukup pedih juga. Vival bakalan coba untuk datang lagi, masih ada 3 orang juga coba untuk ditabrak, Dax kena ke atas seorang mundur lagi ke belakang karena masih ada 5 orang dari Beletron yang ikut datang. Tapi lihat Ele santai aja tengah, gak mau ikutan, bodo amat, yang penting keliling minion management. Sekarang saatnya baru gangguin 3 orang dari Beletron Era. Oke, kali ini udah mulai keras banget, namun harus flicker barusan dari Ele. Sudah ada Regendara yang lumayan sebenarnya dimajuin lagi ternyata sama Ele. Hati-hati Darkening masuk dan berhasil ditumbangkan dari Ele. Terlalu greedy nampaknya. Oh, nggak bisa kalau main seperti itu, karena kalau misalnya terlalu banyak maju, apalagi tadi dengan posisi ada seorang ini ya, Yes. kalau nggak salah itu benar-benar dia meltdown banget. Oke, dan kali ini Turtle mulai di setup sama teman-teman dari Beletron, walaupun 4 lawan 4 dari GPX juga siap kali ini karena memang Cel lagi sibuk untuk mencuri red buff sepertinya. Namun kita bakal melihat peraduan Red Tree sepertinya, dan Red Tree yang berhasil diamankan oleh Beletron. Harus mundur kali ini teman-teman dari GPX, gak boleh terlalu greedy. Dengan adanya buff Turtle, BTR sangat kuat. Iya, betul sekali, apalagi untuk Vival, dia punya salah satu skill yaitu Shield Unity yang bisa digunakan untuk nge-follow up teman-temannya dengan mudah, berguling menjadi roda gila, bisa nyusul dengan lebih gampang lagi, tapi maksimum charge baru saja di cancel oleh seorang Cincau. Oke, dan harus lebih sabar lagi kali ini dari GPX juga. Dan kalau dari Beletron dia harus konsisten. Mereka harus berani untuk membuat sesuatu apapun itu, karena memang kalau kita lihat dari sisi objektif turret memang masih diungguli sama teman-teman GPX. Dan ini sangat kesulitan dari Beletron juga untuk unggulin map controller dengan posisi seperti ini. Namun Sky di bawah bersama dengan Ele bakal terjepit nampaknya. Ele harus tumbang menjadi korban pertama. Next target Sky, masih ada tempelan juga dari Vival. Dengar touch poisons yang sangat sakit, berhasil mendapatkan killnya. Namun Earl kali ini yang coba dikejar, adanya Polystar Moon terkena immobilize lagi, masih punya flicker, untungnya masih bisa survive. Masih bisa survive tentunya, masih selamat. Cini pun walaupun terkena stun masih cukup santai aja terlebih dahulu, tapi Funi sebenarnya akan coba untuk clearing dengan cepat aja supaya bisa ikut nge-backup temennya, karena di area top lane Cincau benar-benar coba untuk terus-menerus di-gank oleh teman-teman dari Beletron Era. Hati-hati di sana, cukup ramai juga tentunya, harus mundur ke belakang
tidak baik untuk jantung tentunya dari keberadaan seorang Cincau sendiri. Ya betul, karena memang bisa banget untuk di burst, hati-hati karena Shell ini dia Blue betul team sakit turret banget. has Pasti been dia high destroyed. network sih, karena memang dari tadi dia melakukan split. Dan ya kita tahu lah Granger dengan Rhapsody-nya sakit banget, pasti belum lagi Dead Sonata. Apalagi kita bisa melihat di arah mid lane mau coba dijepit kali ini Sky bersama dengan Earl, coba ditabrak mungkin sama roda gila. Masih punya puncture juga, namun nggak boleh terlalu depan. Total efficiency udah mau habis seharusnya. Bakal coba untuk dibalikin mungkin, namun Ele kali ini datang dari sisi yang lain. Kini juga siap untuk melakukan follow up kali ini, dan keningkah belum ternyata. Belum sabar terlebih dahulu karena mereka juga masih menunggu, apalagi di area minion ada Cincau juga yang ikut membersihkan sedikit dari minion base yang ada. Yes, betul sekali. Sementara kalau kita lihat Ele benar-benar strong banget di depan, namun Darkening dari Cini berhasil menembus Ele. Harus mundur kali ini, sudah ada Mountain Shocker juga. Visionnya mulai kebuka, dibalikin lagi dengan Dead Sonata. Sakit banget Dead Sonatanya dan berhasil mendapatkan kill. Kalau begitu juga Palanir masih coba mengejar ke arah Sky dan killing spree Thrill. Cini berhasil mendapatkannya. Wow, Red team hero sementara has itu been ternyata slain. Chell berhasil di take down oleh seorang Ele di area bottom lane. Bottom lane sepertinya akan coba untuk direlakan karena Vival bakalan coba untuk sakit. mendapatkan ke arah seorang Cincau, tapi sakit banget. Godlike diamankan oleh seorang Vival, tapi di arah bottom lane coba untuk ditukar Dapat. tentunya dengan satu buah kompensasi, yaitu Inner Turret tentunya. Ele Red harus team memilih turret jalan has been pulangnya. destroyed. Mau cabut kemana, maunya coba untuk bertahan hidup tentunya dari seorang Ele, tapi kalau ada 4 orang, kalau 5 pun team juga hero sudah masuk, has been tidak slain. akan bisa selamat lagi. Betul, dan ya untungnya masih bisa saya dapetin satu turret sih. Dan ini Vival ini tadi ada efek-efek bakar, dia glowing atau red tree tadi? Harusnya red tree sih, karena masih minus 11 juga. Kalau dia glowing agak tipis harusnya. Enggak, Vival kayaknya beli dia punya setengahan dari Curse Helmet, karena tadi barusan jadi Curse Helmetnya. Tadi kayak ada efek glowing gitu, mungkin kayak red tree kan. Red team hero has been Kita lihat aja slain. teman-teman, tapi Cincau ternyata sudah berhasil menumbangkan Palanir. Sementara itu, kalau kita lihat Lord. kembali, Lord bakalan coba untuk diambil tentunya oleh teman-teman dari Peloton Era. Oke, dan Lordnya bakal Red free team sepertinya has karena slain memang the Lord. gak siap juga posisi teman-teman dari GPX. Bakal coba dibalikin kali ini Ele di bagian depan mengincar Karacel dan berhasil menumbangkan Red team Karacelnya. hero Vivian has juga been menjadi slain. korban Hero selanjutnya, has coba been untuk slain. dikejar kali ini Karacini, namun tidak boleh terlalu greedy juga. Lordnya udah mulai muncul di atas, bakal langsung di clear sepertinya. Wah, sayang banget tadi Sprout dan seorang Chiwin tidak berhasil menekan ke arah seorang ini ya, tapi nggak masalah, yang penting Lordnya sudah berhasil di-clear dan teman-teman dari GPX ini sepertinya masih bisa untuk mendapatkan Inner Turret yang berada di area top lane. Dan lihat Ele, nggak peduli lagi siapa yang di depan, ngadu terus sama Palanir, mantan tim aku. Ayo kita dansa bareng, aku tali piring, aku tali selendang, mana yang lebih kuat kita uji di sini. Tapi kayaknya Ele yang lebih nggak kuat. Ya sekarang itu deket banget sih sama base Beletron gitu kan. Tiba-tiba dibalikin, jeder, aduh udah deh. Aduh, bahaya banget, tapi kayaknya juga di sini sambil melakukan farming Oh, juga gede-gede. tentunya supaya dia nggak begitu kalah nih dari segi network, karena Chell 8.200 kayaknya sudah mulai sedikit mengejar dan bahkan menjauhkan dirinya dengan 8.500. Network sudah mulai disamakan kembali oleh teman-teman dari GPX Ladies. Hati-hati karena dengan sudah adanya BOD untuk Gisunsin, damage-nya itu mulai susah untuk ditahan. Dan jangan lupakan juga ada satu distraction yang bisa dilakukan sama GPX, yaitu dari Ele. Fokus dari teman-teman Bellator ini jangan sampai terbagi. Oke, tapi kalau kita lihat juga Ele sepertinya bakalan coba untuk mundur aja langsung menggunakan flickernya, tapi ini jadi informasi tentunya untuk teman-teman dari Peloton Era. Tiba-tiba Earl punya purple buff gitu kan, gak masalah itu pasti purple buff dari musuh. Karena Cincau juga punya, berarti Sky-nya nggak dibagi, iya nggak apa-apa. Betul. Ya nggak apa-apa, yang penting punya musuh kalau yang dipegang Ciwin. Tapi sudah habis tentunya di tangan Ciwin, berarti sebentar lagi bakalan up juga. Udah ada Mountain Shocker, lagi-lagi dibuka Vivian. Shit, 1,5 ban tentunya sakit, tapi Vivian juga udah bakal coba untuk bilang juga dikasih untuk bisa mendapatkan dia punya purple buff. Bakalan mungkin coba untuk dipisah aja terlebih dahulu. Lihat, dimajuin lagi, Dapat siapa yang lagi. berhasil Hero dapetin, has been tapi di slain. samping Chell yang berhasil menumbangkan ke arah seorang Earl. Ini saatnya teman-teman dari GPX Ladies harus mundur kembali tentunya.
Yes, dan tadi dengan Retribution masih mendapatkan purple buff-nya dari Vival juga. Dan Indul barusan Darkening ternyata Flicker mau tidak mau harus digunakan. Sky terjebak kali ini nggak bisa ngedefense karena mid lane-nya dan harus merelakan turretnya. Namun kali ini purple buff mulai dikuasai. Terkena stun lagi dari Cincau, tidak boleh terlalu open ke depan. Masih ada Mountain Joker, masih ada Vision yang terbuka, akan dikontes nggak? Seperti yang nggak kuat lagi kalau mau dikontes sih, karena di sini Vival lihat sekarang berganti lagi purple buff-nya di Vival dan juga seorang Chell malah menjadi berbahaya. GPX Ladies mulai hilang tempo, tapi lihat LA juga sudah mulai sedikit menjalankan meta cuek yang tadi sempat dijalankan oleh seorang Chell. Itu minion wave-nya yang berada di area bottom lane gede-gede banget loh. Yes, betul. Ini benar-benar bahaya karena memang dari bagus, namun Darkening. Oh no, Ele dalam masalah kali ini. Ada satu bantuan dari Bloom, namun tidak kuat ternyata. Ele tetap harus tumbang. Sayang sekali, niatnya coba untuk ganggu, ternyata di surprise ada 3 orang. Rame banget, Albes, Ciputat, Cikampek tadi. Nggak bisa kalau begini caranya. Sulit sekali tentunya untuk kedua belah tim, karena dilihat juga dari networknya baru menit 15 dan tentunya sama dengan 43.000. Tidak cuma 500-an networknya, dan tidak begitu kaki untuk kedua tim ini. Sekarang yang lebih penting adalah gimana caranya supaya mereka bisa menang, karena memang pressure dimiliki oleh Beletron Era dan juga dari GPX di situ 50-50, tapi Taran masih menang di GPX. Betul sekali, sementara ada stun yang sangat baik karena Earl masih bisa ngedefense seperti Cincau berhasil menjadi korban pertama, namun Cini juga menyusul. Masih ada Dead Sonata kali ini mengejar karena Earl masih bisa survive juga, masih ada Bloom ditabrakin lagi kali ini sama Ele, coba untuk menempel ke arah Chell, namun Vival damage-nya cukup sakit juga. Chell masih free, hati-hati karena Sky-nya mulai terekspos, tidak bisa terlalu depan pastinya. Masih ada Mountain Shocker terkena stun lagi tadi, mau mulai sedikit. Sky coba untuk maju mungkin, namun jangan terlalu offside karena Sky bisa dipanis. Oke, dan kalau begini ternyata teman-teman dari GPX Ladies mereka masih punya kesempatan untuk bisa mendapatkan Lord yang kedua tentunya. Tapi kalau ada Palantir mulai datang untuk mengacaukan konsentrasi dari teman-teman GPX Ladies, 3 akan dikirimkan untuk menzoni. Tapi dia Ciumin udah ada Sprout juga yang dikeluarkan sama dia. Ele bakalan coba untuk kembali mengulur waktu sedikit, tapi Kaye cukup berani mengejar ke arah sana. Vivian repositioning cukup sulit, masih ada Ciumin juga ikut ke cover tentunya. Dari samping masih ada Ele yang bakalan coba untuk datang lagi. Fudi, jangan buka bas kamu Lilia, bocah kecil walaupun punya Black Shoes sedikit berbahaya nggak sih? Yes, betul. Dan ketika Black Shoes udah kebet bisa ditabrak banget. Kali ini Ele yang ditabrak dengan roda gila barusan, namun terkena stun yang sangat bagus dari Earl. Sayang banget Lordnya kereset ya. Tadi kalau diterusin dapet sih sebenarnya untuk perhitungannya. Mungkin mereka nggak memaksakan. Lebih baik kita tahan dulu, sabar dulu, karena Mountain Shocker barusan dikeluarin dan udah ketahuan posisi dari teman-teman Beletron Era berada di dekat Lord tadi. Dan karena Sky juga udah selesai untuk melakukan farming sambil clearing juga, ini saatnya untuk mereka kalau mau coba untuk dapetin Lordnya, karena ini wave-nya udah pada jalan. Yes, wave-nya udah pada jalan. Ini benar-benar berpengaruh banget sih. Setup Lord yang baik antara Beletron ataupun GPX nanti ini akan membuahkan hasilnya pasti bagus banget. Betul sekali, dan bahkan bisa membuahkan kemenangan juga. Betul sekali. Ini Chell udah nggak boleh dikasih free, udah nggak boleh, udah harus ada ditempelin satu. Dan yang paling possible sebenarnya Ele. Ele udah harus memilih targetnya, siapa yang mau ditempel. Chell damage dealer utama boleh banget ditempel, namun jangan lupakan Cini. Betul sekali, tapi kita akan lihat juga tentunya udah ada Mountain Shocker lagi-lagi membuka menjadi posisi dari teman-teman Beletron Era. Mungkin teman-teman dari GPX pengen coba untuk ke arah seorang Chell, tapi masih ada Vivian juga nih yang nempelin dia, makanya mereka mungkin masih ragu mau all in atau enggak. Yes, sementara kalau kita lihat di mana Lord yang udah siap untuk di setup sepertinya sama teman-teman dari GPX, karena udah mulai berkumpul di 4 pemain yang datang ke area Lord Pit. Masih ada Ele di top lane, namun Palantir juga masih top lane. Kondisinya bakal jadi 4 lawan 4. Namun oh no, Cini gak ketahuan ternyata, dia langsung Darkening di arah top lane mengejar karena Ele hampir saja untuk mendapatkan kill. Sementara kita lihat Lordnya di commit dan berhasil didapatkan oleh GPX kali ini. Sangat berbahaya, sementara sudah ada maksimum charge juga memukul mundur posisi dari Chell. Oh my god, Ele gak mati loh. Ele-nya benar-benar menjadi samsak tentunya untuk teman-teman dari GPX Ladies. Bahkan sekarang Mountain Shocker kembali dibuka reveal position. Sementara itu Kiwin masih tetap
nempelin ke arah seorang Kaye. Dia nggak bakal ninggalin item kecil tercinta dari Gepeng ini tentunya. Tapi Ele benar-benar jadi preman banget. Maju lo sini, maju lo sini. Masih tebel gua dan sekarang bahkan minyak baretnya masih bisa untuk dihancurkan. Tapi buat teman-teman Beleton Era, mereka harus defense buat tenaga. Cini pun bahkan udah beli Divine Wave, salah satu item dengan magic penetration tertinggi di Land of Dawn. Betul sekali, karena Lordnya juga udah mulai mau datang nih. Tapi untuk pushnya sebenarnya kurang maksimal, karena kita bisa melihat 3 lane yang datang satu persatu sehingga mudah untuk di clear. Namun kali ini kita bakal melihat di mana Lordnya sudah mulai menabrak ke arah ini. Bisa pastinya untuk di clear dulu dari Lordnya. Namun di bagian depan sudah ada Ele, begitu juga dengan Palanir di bagian depan. Namun sayangnya Palanir harus tumbang. Start yang sangat baik sebenarnya dari All, berhasil mendapatkan 3 target barusan. Vival juga menjadi korban. Kali ini mulai terbuka dari base-nya. Vivian mulai low. Order belian digunakan kali nama Cini dari ketinggalan depan, namun gagal. 1 sama skornya. Wow,